Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Aprilia Intani. Hari ini kita akan membahas dua pilar ekonomi Indonesia, yaitu koperasi dan UMKM. Tujuan dari menjelaskan materi ini adalah untuk UTS Manajemen Koperasi dan UMKM. Jadi materi ini penting buat kita yang ingin berkontribusi dalam perekonomian lokal. Koperasi dan usaha mikro kecil menengah atau UMKM adalah dua bentuk usaha yang sangat vital dalam perekonomian di Indonesia, terutama dalam mewujudkan pembangunan dan yang berkeadilan dan berpihak pada rakyat. Meski berbeda dalam struktur dan prinsip dasarnya, keduanya seringkali saling berkaitan dan sama-sama menjadi tulang punggung dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Koperasi pada hakikatnya adalah badan usaha yang dimiliki secara bersama oleh para anggotanya dan dioperasikan untuk kepentingan bersama berdasarkan prinsip-prinsip gerakan koperasi. Filosofi dasarnya adalah dari, oleh, dan untuk anggota. Modal koperasi berasal dari simpanan wajib, simpanan pokok, dan anggota. Keanggotaannya bersifat sukarela dan juga terbuka. Yang membedakan koperasi dari anggota lain dari badan usaha lain adalah prinsip-prinsipnya yang khas. Yang pertama, keanggotaan yang bersifat sukarela dan juga terbuka. Lalu yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis, dan ketiga, partisipasi anggota dalam kegiatan ekonomi. Keuntungan koperasi dibagikan kepada anggota berdasarkan kontribusi atau transaksi mereka dalam koperasi, bukan berdasarkan besarnya modal yang disetor. Fungsi utama dari koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota sekaligus membangun semangat bersama, kebersamaan, dan gotong royong. Usaha mikro kecil dan menengah atau disebut UMKM di sisi lain merujuk pada jenis usaha produktif yang dimiliki perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria tertentu terkait besarnya modal, jumlah tenaga kerja, dan omset tahunan. Kriteria ini diatur dalam undang-undang. Usaha mikro adalah usaha yang modalnya kecil dan memiliki karyawan yang sedikit dan juga omset tahunan yang rendah. Hubungan dan sinergi antara koperasi dan UMKM sangat erat dan saling menguntungkan. Banyak UMKM yang menjadi anggota koperasi. Koperasi berperan sebagai penyangga dan fasilitator bagi UMKM melalui berbagai cara. Yang pertama, akses permodalan, yang kedua pemasaran, yang ketiga perdagangan bahan baku dan peralatan, keempat pelatihan dan peningkatan kapasitas, yang kelima pemberdayaan dan jaringan. Dengan demikian, koperasi menjadi wadah kolektif yang memperkuat daya tawar dan kapasitas UMKM individu untuk menghadapi tantangan pasar yang semakin kompleks. Studi kasusnya yaitu Koperasi Makmur Bersama. Di Desa Tani Makmur, petani pisang dan pengrajin UMKM di desa ini menghadapi masalah harga jual yang rendah, biaya bahan baku tinggi, pemasaran yang terbatas, dan minimnya modal. Melalui Koperasi Makmur Bersama, mereka melakukan pembelian bahan baku secara massal sehingga dapat menurunkan biaya 15 sampai dengan 20%. Standarisasi produk Crispy Delight, pemasaran kolektif lewat e-commerce dan pemasaran melalui pameran, serta akses pinjaman berbunga yang rendah. Hasilnya, harga jual petani meningkat 20%, margin pengrajin meningkat, pasar meluas, dan ekonomi desa menguat, serta produk menjadi ikon lokal. Meski begitu, tantangan seperti kapasitas produksi, kemudian investasi mesin, dan profesionalisme manajemen masih perlu diperbaiki. Kesimpulannya, koperasi dan UMKM adalah pilar vital perekonomian yang ada di Indonesia. Koperasi yang dijalankan bersama anggota dan UMKM yang merupakan usaha kecil perorangan bersinergi erat. Koperasi membantu UMKM lewat akses modal, pemasaran kolektif, dan pelatihan. Kerjasama ini membuktikan bahwa
masalah ekonomi ini akan bisa diatasi dengan kerjasama yang baik.